fa in kulta, maka jika berpendapat siapa kamu, berpendapat fir rukhsati, bahwasanya di dalam rukhsah itu, fir rukhsati di dalam rukhsah, fil munadharati di dalam berdebatan, faidatun ada faidah, faidatun ada faidah, wa ya adapun faidah itu targhibun nasi, menyenangkan orang, menggairahkan orang, fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu. Id laula hubbur riyasati, karena jika bukan adapun mencintai kekuasaan, mencintai kepemimpinan, landarosat maka menjadi lebur al ulumu ilmu. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa kan orang berdebat itu ada faedahnya. Ya iya, mesti ada faedahnya, yaitu di sini targhibun nasi fi talabil ilmi. Jadi membangun rasa senang untuk mencari ilmu, karena alasannya ya, kalau orang itu tidak ada rasa kepingin menjadi kepemimpinan, cinta kepemimpinan, maka ilmu itu akan menjadi habis. Kalau tidak dikuasai, tidak menguasai, maka kan orang di debat itu untuk menang-menangan. Maka di sini dijawab, faqad shadaqta, maka sungguh benar kamu, fima di dalam perkara zakar tahu yang telah menyebutkan siapa kamu pada ma. Tapi min wajhin, dari satu sisi. Kamu itu kalau dari satu sisi ya itu benar. Walakinnahu ghairu mufidin, tetapi bahwa hal tersebut yang madhkurun minal faidah tadi itu targhibun nasi tadi fi talabil ilmi, itu ghairu mufidin, tidak memberikan faedah. Id laulal waktu, karena seandainya tidak ada adapun janji-janji bil qurrati dengan main bola, wasaulajani dan kayak petak sodor itu, umpet tali umpet, kalau dulu petak umpet, petak umpet, atau yang model begini pun kebukuan itu. Ini untuk anak-anak. Walakbi, dan main-mainan bil asafiri, dengan beberapa burung pipit. Marohiba, maka tidaklah senang siapa asyibyanu anak-anak fil maktabi di dalam perpustakaan. Wadzalika, dan adapun demikian, laulal wa'du bil qurrati wasaulajani wal la'bi bil asafir ila akhirih, itulah ya dulu tidak menunjukkan apa dzalik ala anna ruhbata, pada sesungguhnya senang, fihi di dalam maktab itu mahmudatun, perkara yang dipuji. Walau la hubbur riyasati, dan seandainya tidak ada adapun mencintai riyasah, mencintai kepemimpinan, landarosat maka menjadi lebur apa al ilm, landarosa maka menjadi lebur apa al ilm. Walaya dulu, dan tidak
apa dalika demikian walau lahu buryasalan darusal ilmu, tidak menunjukkan ala anna talibar riyasati, atas sesungguhnya orang yang mencari kepemimpinan, mencari pingin selalu jadi kepala, itu najin selamat. Bukan kemudian orang kalau ingin jadi penguasa mesti kemudian dia selamat. Balwa bahkan huwa adapun tolibur riyasah itu minal ladina, termasuk golongan orang-orang kola yang dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim di dalam al-ladina, yaitu dawuhnya Nabi innallaha la yu'ayyidu hadzal dina bi aqwamin la khalaqa lahu. Innallah sesungguhnya Allah itu la yu'ayyidu sungguh menguatkan siapa Allah hadzal dina pada agama ini bi aqwamin dengan kaum-kaum la khalaqa lahum yang tidak dapat bagian tidak ada bagian itu maujud lahu bagi aqwam. Jadi agama ini itu kita ini ya tidak boleh terlalu GR. Kalau tidak ada kita agama ini bagaimana? Makanya kalau kita merasa paling membela Islam itu kita ini lu siapa? Karena apa? Dulu tidak ada yang bilang membela itu, dulu agama juga jalan. Agama itu dipimpin Nabi tetap berjalan. Nabi wafat dipimpin oleh sahabat juga jalan. Sahabat tidak ada dipimpin oleh tabiin juga jalan. Tabiin tidak ada dipimpin oleh tabiin juga jalan. Kemudian dipimpin oleh orang-orang model kayak sekarang ini juga jalan. Jadi kita tidak perlu GR karena Allah akan menjaganya sebetulnya. Jadi jangan merasa paling membela agama ini ya. Apalagi membela Gusti Allah. Lah apa Gusti Allah lemah kok kita bela itu? Waqala dan dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu la yu'ayyidu sungguh menguatkan siapa Allah hadzal dina pada agama ini birrajuli dengan seseorang al-fajiri yang fajir, yang lacut, yang jadi bisa jadi agama itu justru menjadi kuat karena yang mimpin malah kadang-kadang malah kurang pas, itu bisa jadi. Jadi, ini yang dawuh Nabi sendiri. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berkhidmah kepada agama ini, berkhidmah kepada Islam. Tetapi jangan kita merasa bahwa kalau tidak ada kita Islam nanti bagaimana? Biasa aja kali ya gitu kan. Jadi kalau kita tidak ada yang biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Jangankan kok yang meninggalkan kita, yang orang yang kayak kita ini. Lawang Nabi wafat saja Islam itu kan tetap jalan. Nabi wafat Islam tetap jalan. Bahkan malah rame kan Al-Quran, ada penulisan Al-Quran. Nah, kemudian ketika Abu Bakar kan sahabat yang paling senior dan luar biasa, wafat, diganti Umar, berkembang kemana-mana Islam. Kemudian Abu Bakar meninggal, diganti dengan Utsman. Ada penulisan Al-Quran yang berjasa sampai sekarang ini, Rasmu Utsmani namanya. Nah, gitu. Kemudian Utsman tidak ada, diganti dengan Sayyidina Ali. Ada ngasih titik dalam Al-Quran itu. Kalau tak titiknya 2, kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau tak titiknya 3, dan seterusnya. Ada harokat itu pada zaman Sayyidina Ali. Kemudian ada pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ada penulisan hadis. Jadi kita jangan merasa kalau kita tidak ada kemudian Islam ini nanti bagaimana. Biasa-biasa saja.
Jadi karena Islam ini dipimpin oleh siapapun ya. Ya kayak sekarang di Nahdlatul Ulama dulu zaman Mbah Hashim, orang ketika Mbah Hashim, nanti kalau Mbah Hashim tidak ada itu kira-kira siapa yang bisa ganti? Ternyata juga jalan dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Ketika Mbah Wahab Hasbullah tidak ada penggeraknya, ternyata ada Kiai Bisri Samsuri. Kiai Bisri tidak ada, masih ada Kiai Ali Maksum dan seterusnya. Ternyata sampai sekarang juga jalan-jalan juga. Nah, gitu. Jadi kita ini ya husnudzon saja. Jangan terlalu merasa bahwa kalau tidak ada kita ini Islam nanti bagaimana? Ya biasa aja. Jangan merasa sok-sokan gitu maksudnya itu. Jadi kita ini ya. Lah, tetapi kita ini berkhidmat kepada agama itu ya sebaik-baiknya. Tetapi jangan merasa bahwa kalau tidak ada kita kemudian Islam itu jadinya nanti bagaimana. Ya tetap biasa saja. Fatolibur riyasati, maka adapun orang yang mencari kekuasaan, mencari kepemimpinan, fi nafsihi, di dalam dirinya, tolibur riyasa itu halikun, orang yang rusak. Waqat yasluhu, dan terkadang malah bagus, bisa babi sebabnya tolibur riyasa siapa ghairuhu. Bisa jadi orang lain itu karena sebabnya orang itu malah kayak jarang gini. Umpamanya tidak ada, orang kan kadang-kadang sering begini. Orang kok suka bully kemudian memberikan stigma negatif kepada NU lah katakan. NU kan dikuyo-kuyo macam-macam. Kayaknya kita ini rasanya bagaimana sih? Rasanya. Tapi sebetulnya ya itu manfaatnya ada saja. Manfaatnya apa? Kalau tidak ada yang bully-bully begitu, jadi malah kayak orang tidur gitu aja, tenang-tenang saja, merasa bahwa nyaman-nyaman saja. Tapi begitu ada yang bully, kemudian ada gerakan macam-macam. Ada MKNU, ada PKPNU, ada latihan Banser dan contohnya ini. Jadi ada saja hikmah di balik itu. Makanya likulli sakitotin lakitotun. Di dalam setiap pagi, setiap perkara yang jatuh itu mesti ada yang nemu. Artinya ada nemu hikmahnya di setiap peristiwa. Ingkana, jika ada siapa talib itu yad'u, mengajak siapa talib ila tarki dunya, pada meninggalkan dunia. Wa dzalika, adapun demikian, qad yasluhu bisababihi ghairu, itu fiman, di dalam orang, karena yang ada apa zahiru khalihi, zahirnya keadaannya, man fi zahiril amri, di dalam zahirnya perkara itu, zahiru khali ulama salaf, yaitu zahirnya keadaan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang hidup pada generasi pertama, kurun pertama, kurun kedua, dan kurun ketiga. Ada 300 Hijriah sebelumnya. Makanya Nabi dawuh itu khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Berarti 3 kali. Itu khairul qurun. Makanya dikatakan salafus salih, ulama-ulama kuno yang soleh, yang baik. Apa ada salaf yang tidak baik? Ya banyak. Abu Jahal termasuk salaf yang tidak baik. Atau aliran-aliran yang menyesatkan, Mujassimah, kemudian Jabariyah, kemudian Mu'tazilah dan sebagainya itu.
Walakin nau tetapi nyaman itu yuzmiru, menyimpan siapa man qasdal jahi pada tujuan apa namanya pangkat. Famisaluhu maka adapun perumpamaan nyaman itu misalus syam'i, seperti perumpamaan apa ini namanya yang di Sumet itu lilin, lilin. Alladzi yakhtariku, yang membakar siapa apa syam'i fi nafsi di dalam dirinya, tapi wayastadi'u dan berusaha mendapatkan penerangan bihi dengan syam'u siapa ghairu selain syam'u. Jadi ini kayak gambaran orang kalau tujuannya umpamanya orang tujuan belajarnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkannya. Bisa jadi dirinya rusak tapi ada orang lain yang mendapatkan manfaat. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi kalau digambarkan ini kayak lilin. Lilin itu ya dirinya hancur tapi orang lain mendapatkan manfaat. Nah, tapi kan jangan kayak lilin gitu ya, jangan kayak lilin. Fasalahu ghairi maka adapun baiknya selain asyam'u itu fi halakihi di dalam rusaknya syam'u. Yang lain orang lain jadi baik malah kita yang jadi nggak baik. Kayak kita mamanya kita ayo bapak-bapak sholat tahajud besok puasa, kita tidak sholat tahajud dan tidak ada puasa. Orang lain yang disuruh tahajud dan puasa, itu namanya orang lain itu yang menerima manfaat, dirinya yang kalau bahasanya Gusmus itu orang ngajak ayo kita ke barat, dia sendiri malah jalan sendirian ke timur. Makanya begini, ini sifatnya lebih kepada kita ini ngajak kita semuanya bareng-bareng kita. Jadi bukan saya yang ngajak, bukan. Jadi ini kita ngajak bareng-bareng. Ngajak bareng-bareng. Fa amma idza kana ketika ada siapa man itu ya mengajak siapa man ila talabid dunia pada mencari dunia. Fa misalu maka ada perumpamaan nyaman itu misalun nari. Perumpamaannya seperti misalun nari seperti api al mukhriqati yang membakar. Allati ta'kulu yang apa namanya memakan apa nar nafsaha pada dirinya nar wa ghaira dan selain nar. Jadi ada orang yang merusak dirinya dan merusak orang lain. Itu kayak digambarkan orang yang tujuannya nggak bener nanti akan mengajak nggak bener, ya berarti orang ini kayak api. Api itu membakar dirinya dan membakar orang lain. Nah, fal ulama maka adapun ulama itu salah satu ada tiga modelnya macamnya. Imam muhlikun ada kalanya itu adalah orang yang merusak nafsu pada dirinya, muhlik atau alim madzkurun min alim artinya salah satu dari ulama. Wa ghairahu dan selainnya muhlik. Jadi ada orang yang tujuannya itu merusak dirinya dan merusak orang lain. Wahum adapun madzkurun atau ulama yang model itu al-musarrikhuna. Orang yang menjelaskan bitolabid dunia dengan mencari dunia, wal mukbiluna dan menghadap alaiha atas dunia. Itu orang yang modelnya itu memang mencari dunia dan selalu yang dipikir dunia. A'udzubillah min dzalik. Wa imma mus'idun nafsahu. Ada kalanya orang yang jenis kedua ini
orang yang membahagiakan nafsu pada dirinya musyrik wa ghairahu dan selainnya musyrik. Ini orang yang ingin bahagiakan dirinya dan orang lain. Wa adapun musyrikun itu ad-da'una, orang-orang yang mengajak al-khalqa pada makhluk ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Orang yang mengajak kepada Allah zahir batin. Zahir batin. Ini kan apa namanya, yang namanya hati itu kan bolak-balik inkilab, makanya harus selalu diupdate, harus selalu diperbarui niat ini, karena kalau enggak ya hati itu gampang berubah. Kita ini sedang menuju katakan ke Bekasi, di tengah jalan itu hati ini cabangnya banyak, begini, makanya ya setiap sesuatu, setiap saat kita ini harus mengupdate niat kita supaya kayak panjenengan dari rumah tadi niatnya ngaji, dari sini nanti diperbarui lagi supaya tetap mantap dalam itu, atau dalam setiap harian kita ya, hati ini kadang-kadang kan berubah-berubah, makanya harus diperbarui selalu niat kita. Ya karena dengan niat itulah yang nanti akan menyebabkan apakah aktivitas kita itu bernilai ibadah atau tidak ya. Nah kita niati, niat umpamanya ketika mau tidur kita niati jadi ibadah, mau makan diniati, nanti lupa lagi lah, makanya harus diperbarui terus, harus diupdate terus. Wa imma muhlikun, ada kalanya merusak nafsu pada dirinya muhlik, mus'idun membahagiakan ghairahu pada selainnya. Jenis ketiga adalah orang yang merusak dirinya membahagiakan. Bahwa adapun mulikun nafsahu mus'idun ghairahu itu alladzi orang yang mengajak siapa mulik atau madkurun minal alim ilal akhirati kepada akhirat, tapi waqad rafadho dan meninggalkan siapa orang ad-dunya pada dunia fi dhahiri di dalam zahirnya orang tadi itu. Padahal waqasdu adapun tujuannya Allah di fil batini di dalam batinnya itu qabulul khalqi, menerima makhluk, wa iqamatul jahi dan menegakkan pangkat. Artinya orang ini zahirnya kayak mengajak akhirat, zahirnya ngajak akhirat, tapi batinnya padahal dia ini tujuannya duniawi terus ya, tujuannya adalah duniawi. Maka ini sama dengan orang yang merusak dirinya tapi membahagiakan orang yang diajak itu urusan akhirat semuanya. Orang ngajak zikir, orang ngajak makruf, baik-baik lah, tapi hatinya padahal di sini orang yang ngajak itu tujuannya adalah urusan duniawi. Ini namanya orang yang muhlikun nafsahu mus'idun ghairahu. Orang yang kan ada tiga tadi. Pertama adalah muhlikun nafsahu wa ghairahu. Yang kedua adalah muhlikun pertama tadi apa tadi? Ya, pertama adalah orang yang muhlikun nafsahu wa ghairahu, orang yang merusak dirinya, merusak orang lain, destroyer. Yang kedua adalah jenisnya orang yang mus'idun nafsahu wa ghairahu. Jadi lawan katanya yang pertama, jadi mengajak
bahagia dirinya dan orang lain. Yang ketiga adalah orang yang muhlikun nafsahu mus'idun ghairahu. Jadi orang itu ngajak orang baik, orang lain bahagia di akhirat, tapi dia sendiri ngerusak dirinya sendiri. Fangzur, maka lihatlah, artinya berfikirlah kamu, min ayyil aksami anta, kamu itu masuk yang mana, katanya Imam Ghazali. Coba angen-angen pikir, kamu itu masuk yang mana kategorinya, katanya. Kita ini dalam hidup ini masuk yang mana kira-kira? Masuk yang muhlikun nafsahu wa ghairahu, atau masuk yang mus'idun nafsahu wa ghairahu, atau masuk orang yang muhlikun nafsahu mus'idun ghairahu. Jadi kita ini masuk yang bos pokoknya rusak kabeh, enggak apa-apa. Apa namanya kalau ada orang Jawa bilang itu apa? Barji barbeh apa itu? Pokoknya bubar siji bubar kabeh lah gitu istilah itu. Apa? Ada yang model begitu. Nah, yang kedua ada orang yang sangat hati-hati mengajak memperbaiki dirinya dan mengajak orang lain untuk supaya sama-sama baik, supaya sama-sama selamat. Nah, yang ketiga adalah orang yang kalau ini zahirnya baik, orang zahirnya itu ngajak kebaikan, zahirnya ngajak kebaikan, tapi di balik itu ada kepentingan, umpamanya nanti supaya pemilihan legislatif akan nyalon, kayak saya umpamanya gini, tiba-tiba nanti kepingin nyalon jadi caleg supaya pada milih lah, saya bikin jamaah mengaji yang banyak supaya pada milih semuanya. Lah itu namanya apa namanya? Muhlikun nafsahu mus'idun ghairan. Dah, semoga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat itu. Yang paling penting itu, yes. Kita jaga hati, ya nggak gampang menjaga hati. Makanya ditanya, fangzur min ayyil aksami anta. Coba berpikir, coba angen-angen, coba direnungkan, kamu masuk kategori yang mana? Katanya Imam Ghazali begitu. Artinya jangan angen-angen orang lain, jangan nunjuk orang lain. Wah, kalau orang ini jelas masuk ini, lah enggak, jangan. Kita ini introspeksi diri kita sendiri. Waman, dan adapun siapa itu alladzi zat istaghalta, yang sibuk siapa kamu bil iktidadi, dengan menyiapkan lahu untuk alladzi, dan kamu yang fokus itu menyiapkan untuk apa, untuk siapa, untuk istri, untuk anak, atau untuk Allah. Nah gitu. Fala tadhunanna, jangan menyangka sungguh siapa kamu. Kamu jangan kegeeran, maksudnya gitu. Fala tadhunanna itu artinya kamu jangan kegeeran. Annallaha, pada sesungguhnya Allah Ta'ala itu yakbalu, menerima siapa Allah, ghairal khalisi liwajihi, pada selain orang yang ikhlas, artinya orang yang tidak ikhlas liwajihi. Jangan dikira Allah menerima terhadap orang yang berperilaku tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Baik itu minal ilmi, dari ilmu, wal amali, dan amal, baik itu berilmu pun amal. Wasayatika, dan akan datang kepadamu fi kitabir riya'i, di dalam kitab riya', bal fi jami'i rum'il muhlikati, di dalam seluruh seperempat perkara yang merusak, apa ma perkara, yunfiyan, pentiadakan apa ma'an kadarimu, arraibata, pada keraguan, fi insyaallah ta'ala. Nah udah, jadi ya itu perdebatan itu kemudian yang apa namanya mengajak kita untuk berpikir, kita kira-kira kita ini masuk kategorinya mana. Al-babul khamisu,
Bab yang kelima, adapun bab yang kelima itu fi adabil muta'allimi muallimi, yaitu di dalam menerangkan tentang etikanya orang belajar dan orang mengajar. Amal muta'allim, adapun orang yang belajar itu fa'adabu, maka adapun etikanya muta'allim. Wa wadhaifuhu, dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugasnya muta'allim. Az-zahiratu, yang tampak, yang zahir itu katsiratun, banyak. Jadi etika, tata krama, dan hal yang harus dilakukan oleh orang yang belajar secara zahir itu banyak. Walakin tangzimu, tetapi runtut, apa tafariquhu, rinciannya, adabu wa wadhaifuhu, asra jumalin, pada 10 beberapa kesimpulan. Artinya beberapa jumlah, artinya ada 10 hal yang harus dilakukan ya oleh seorang yang belajar itu. Al-wazifatul ula, adapun tugas yang pertama, tugasnya orang yang belajar pertama adalah taqdimu taharatin nafsi, mendahulukan, mensucikan, mendahulukan sucinya jiwa, an radha'ilil akhlaki, dari rendah-rendahnya akhlak. Ini kan juga gampang ini. Jadi tugas yang pertama adalah bagaimana membersihkan hati itu dari akhlak yang tidak baik. Wa madhumil awsafi, dan dari dicelanya beberapa sifat. Ini tugas pertama, membersihkan hati. Idzil ilmu, karena adapun ilmu itu ibadatul qalbi, adalah ibadahnya hati. Karena ilmu itu adalah ibadahnya hati. Kan sesuatu yang abstrak ilmu itu, ya, itu adalah ibadahnya. Wa sholatu sirri, dan sholat rahasia. Ilmu itu kayak orang sholat tapi tidak kelihatan sholat. Kita ini ngaji begini ini nilainya lebih baik daripada sholat. Yang lebih baik daripada sholat sunnah maksudnya. Wa qurbatul batini, dan amal mendekatnya secara batin ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa kama la tasihhu, dan sebagaimana tidak sah salatu salat, allati hiya, yang mana hiya adapun salat itu wazifatul jawarihi, tugasnya anggota-anggota badan az-zahirati, yang jelas, illa bitadhhiril zahiri, kecuali dengan membersihkan zahir kita, anil akhdasi, dari beberapa hadas, bal akhbasi, dan beberapa kotoran. Fakadzalika, maka juga demikian, la tasihhu, tidak sah apa ibadatul batini, ibadahnya batin kita, wa imaratul qalbi, dan meramaikan hati kita, bil ilmi, dengan ilmu, illa ba'da taharati, kecuali setelah membersihkan qalbu. Jadi kita ini memperbaiki zahirnya, tapi juga harus memperbaiki batinnya. Zahir saja ya tidak baik, batin saja juga kurang baik. Makanya kalau orang zahirnya itu ya kayak memperbaiki sholat, namanya sholat itu ya syarat rukunnya terpenuhi. Berarti mulai dari
menghilangkan hadas dalam diri kita, hadas besar maupun kecil. Kemudian memakai pakaian yang suci, menghadap kiblat, berdiri. Kemudian seluruh rangkaian sholat itu, mulai dari takbir sampai salam. Nah, itu namanya ibadah zahirnya. Ibadah batinnya adalah memahami, menyadari bahwa ketika sholat itu kita sedang komunikasi dengan Allah dan memahami kandungan-kandungannya itu. Karena di situ adalah semuanya redaksi-redaksinya adalah redaksi-redaksi komunikasi dengan Allah. Nah, gitu. Ini namanya batinnya. Kalau istilahnya itu ada syarat sahnya, ada syarat diterimanya. Ada syartus sikhah, ada syartul qabul. An khaba'ithil akhlaki, dari jelek-jeleknya akhlak, wa anjasil awsafi, dan dari najis-najisnya beberapa sifat. Qala dawuh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nadzafati. Dunia dibangun apa, dinu agama, 'alan nadzafati, atas kebersihan. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan, tidak hanya an-nadzafatu minal iman. Kalau itu bukan hadis, kalau itu moto. Tapi kalau ini hadis, buniyad dinu 'alan nadzafah, bahwa agama itu dibangun atas kebersihan. Wa kadzalika, juga demikian seperti ad-dinu tadi, bunya 'alan nadzafah, itu kadzalika juga demikian dunia batinan, secara batin, wa zahiran, dan zahir. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, bahwa orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, najis ini kan bukan orangnya yang najis, tapi najis batinnya. Jadi orang musyrik itu najis zahirnya apa batinnya? Batinnya yang najis. Mamanya ada orang non muslim habis mandi, ya, habis mandi digerojokan, pokoknya bersih. Tapi karena dia tidak wudu kan, dia tidak wudu dan. Kemudian kita dalam keadaan juga habis mandi, tangan kita basah, salaman sama orang non muslim. Kira-kira najis nggak kita? Ya enggak lah, orang-orangnya bersih. Yang najis itu dia batinnya, bukan zahirnya. Yang batin. Tambih, karena mengingatkan lil ukuli, bagi beberapa akal, ala anna taharata, atas sesungguhnya suci, wan najasata, dan najis itu ghairu maksuratin, tidak dibatasi, ala zawahiri, atas beberapa zahir, al mudrakati, yang dilihat bil hissi, dengan panca indera. Jadi yang dinamakan bahwa suci dan najis itu tidak bisa atau tidak hanya dilihat dari sisi zahirnya saja. Lah, orang Islam itu mamanya habis kena kotoran, badannya ini najis semuanya. Lah, orang Islam ini mamanya dia ini najis zahirnya, tapi batinnya suci. Nah gitu. Makanya orang itu ya harus suci lahir batin. Fal musyriku, maka adapun orang musyrik itu qad yakunu, terkadang ada siapa musyrik itu nadzifas saubi, orang yang pakaiannya bersih. Wah, apalagi kalau orang yang kayak direktur perusahaan besar-besar yang umpamanya apalah BCA atau apa, kan mereka pakaiannya necis, pakaiannya bersih, kotor dikit aja dicuci, bersih. Nah, tapi non muslim maka dia zahirnya suci, batinnya najis.
Tapi ya jangan kalau ketemu orang-orang begitu kamu najis kamu itu. No, ya jangan. Kacau namanya. Ini kan orang-orang yang terkena paham radikalisme itu kan gara-gara kayak begitu. Jadi menganggap karena orang musyrik itu adalah najis, maka ya harus dihilangkan, harus dibunuh, dihabisin semuanya. Wah, orang kalau belajarnya baru satu kitab yang begitu. Maghsul al-badani yang dicuci atau yang dibasuh badannya. Walakin nau tetapinya musyrik itu najisul jauhari. Jadi najis batinnya, batinu. Ya, dan najis batinnya. Jadi bisa jadi orang musyrik itu pakaiannya bersih. Habis di laundry, badannya baru mandi. Itu zahirnya ya baik, tapi yang najis itu jauharnya. Jauharnya itu esensi dirinya. Ya, jauharnya itu. Baitunuhu yaitu batinnya musyrik tadi. Batinu adapun batinnya musyrik itu mulat tohun dicampuri bil khaba'isi dengan beberapa perkara yang kotor. Wan najas atau ada najis itu ibaratun ungkapan amma jadi perkara apa itu? Amma dan perkara tujtanabu ya. Tujtanabu yang dijauhi apa ma? Yujtanabu berarti wayu telabu dan atau tujtanabu yang dijauhi apa ma? Wayu telabu dan yang dituntut apal bu'du menjauhi minhu dari ma. Wa khaba'itsu sifatil batini dan adapun jeleknya sifat batin itu ahammu lebih penting bil ijtinabi dengan dijauhi. Orang itu yang sekarang itu kan orang yang banyak kan pingin memperbaiki itu casingnya yang banyak itu, zahirnya dengan penampilan. Ya kalau orang perempuan itu kan entah itu alisnya diapakan, hidupnya diapakan, kemudian pipinya diapakan, itu kan editan. Nah, batinnya yang jarang dipenuhi, jarang diperbaiki. Padahal mestinya yang paling penting itu adalah memperbaiki batin. Karena Allah yang melihat itu melihat batin kita, bukan melihat. Makanya ada orang ya sekarang itu kan orang itu bagaimana harus pakai tas yang branded ya, yang harganya 1 miliar itu tasnya, harus pakai mobil yang mahal, pakai macam aksesoris yang mahal. Itu hanya untuk memperbaiki zahirnya sepenampilan saja. Dan itu nggak dilihat oleh Gusti Allah, itu nggak dilihat sama sekali, ya, nggak dilihat sama sekali. Yang dilihat itu hati kita, yang dilihat itu hati kita. Nah kadang-kadang kita ini lebih fokus untuk memperbaiki casingnya tadi itu yang paling banyak. Zahirnya tidak. Ya Allah, muga-muga selamat kabeh ya. Fa'innaha maka sesungguhnya sifatul batin ma'a khubfiha beserta jeleknya apa batin, sifatul batin fil khali di dalam zaman sekarang itu muhlikatun merusak fil ma'ali di dalam akhirat. Jadi hati yang jelek
yang apa, walaupun casingnya baik, itu tidak merusaknya bukan sekarang, tapi nanti akan merusak akhirat gitu, akan merusak di akhirnya. Walidzalika, karena demikian muhlikat, qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. La tadkhulu, tidak masuk siapa malaikatu, malaikat, baitan di dalam rumah, pada rumah itu fi di dalam bait, kalbun ada anjingnya. Malaikat itu tidak mau masuk yang rumahnya ada anjingnya. Lah, wal qalbu itu baitun. Hati itu adalah rumah. Lah berarti kalau hati-hati kita ini najis, yang malaikat tidak mau mengirim rahmat dari Allah kepada hati kita, karena yang wasilahnya malaikat masuk kepada diri kita. Tidak mau, karena apa? Karena diri kita, batin kita itu najis. Wal qalbu baitun, wa adapun baitun itu manzilul malaikati, tempat turunnya malaikat. Jadi tempat turunnya malaikat dalam hati kita. Wa mahdu asarihim, dan tempat turunnya bekasnya malaikat. Wa mahallu istiqrarihim, dan tempatnya menetapnya malaikat. Wa sifatur radi'atu, dan adapun sifat-sifat ar-radi'atu yang rendah, mithlul ghadabi, seperti marah, wa syahwati, dan syahwat, wal khiddi, dan namanya orang punya dendam lah, dendam, wal hasadi, dan hasad, wal kibri, dan sombong, wal ujbi, dan ujub, wa akhawatiha, itu kilabun, itu adalah gambaran personifikasi dari tadi, dari, jadi anjing itu di situ merupakan penggambaran dari sifat-sifat yang jelek tadi itu. Jadi kayak ghadab, syahwat, kemudian dan pendendam, hasud, sombong, kemudian apa tadi, pemarah, ujub, dan sebagainya. Itu digambarkan dengan anjing, ya, dengan anjing. Jadi kilabun, mana tadi? Nah, ihatun, yang apa, jenggong, jenggong itu ya berteriak itu. Fa'aba, maka tidak mau masuk, menolak, tadkhuluhu, masuk, hu, kepada qalbu siapal malaikatu, malaikat. Jadi karena di dalam hati kita itu ada anjingnya, ya, yaitu tadi pemarah, hasud, kemudian apa tadi, sombong, dan sebagainya. Maka malaikat tidak mau masuk. Wawa, adapun kolbu itu maskunun, dipenuhi, bil kilabi, dengan anjing-anjing. Anjingnya terlalu banyak dalam hati, jadinya tidak mau masuk, malaikatnya tidak mau masuk akhirnya. Wa nurul ilmi, lan adapun cahayanya ilmu itu layak difu, tidak membuang pada nurul ilmi siapa Allah ta'ala fil qalbi, di dalam hati, illa biwasitatil malaikati, kecuali dengan para tahu. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada anjingnya. Lah tadi kan digambarkan marah dan sebagainya termasuk anjing. Jadi malaikat akhirnya tidak mau masuk ke hati kita, karena dalam hati kita itu penuh dengan demit-demit itu tadi, dengan kilap tadi itu. Wa ma kana libasyarin ayyukallimallahu illa wahyan aw wara'i hijabin ayyursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Maka dan tidak ada itu dibasyarin bagi manusia apa yukallimahu, sekiranya berdialog, berkata kepada basar siapa Allah illa wahyan, kecuali wahyu, wara'i hijabin, atau dari belakang hijab,
au yursila, atau mengutus siapa Allah rasulan pada utusan, yaitu malaikat Jibril, fayuhya maka memberikan wahyu siapa Allah biizni, siapa rasul biizni dengan izinnya Allah, ma pada perkara yasau yang mengatur. Nah, jadi itu gambaran sebetulnya. Jadi bukan bahwa dimaknai kalau anjing itu dimaknai dengan ghadab. Itu hanya metafor ya. Jadi hanya ya penggambaran saja. Jadi kan tadi hadisnya malaikat itu tidak mau masuk pada rumah yang rumah itu ada anjingnya. Lah, hati itu ibaratnya adalah kayak rumah. Hati itu kayak rumah, tempatnya malaikat untuk menyampaikan sesuatu. Lah, kalau hati kita ini banyak anjingnya, banyak penyakit-penyakit hatinya tadi, ya malaikat tidak mau masuk. Makanya orang-orang tasawuf, orang-orang yang mengapa orang itu kok dekat dengan Allah, kemudian kalau doa dikabulkan oleh Allah, karena dia punya anjing di dalam hatinya itu. Lah kita ini terlalu banyak anjingnya, jadi ya ya rumput itu akhirnya.